Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramal Zudian dari kelas 5B, Pemrograman Jaringan Komputer. Pada hari ini saya akan mempresentasikan tugas yaitu tentang Open System Interconnection atau OSI, Seven Layer Model. Selanjutnya, OSI membagi seluruh tugas menjadi 7 tugas yang lebih kecil dengan tujuan untuk mempermudah pengelolanya. OSI membagi 7 tugas yang lebih terkelola masing-masing dari 7. Lapisan ini memiliki tanggung jawab spesifik dalam proses komunikasi sambil tetap berinteraksi dengan lapisan di atasnya dan bawahnya. Setiap lapisan beroperasi secara independen memungkinkan pelaksanaan tugasnya sendiri tanpa ketergantungan yang berlebih pada lapisan lain. Pentingnya kemandiran ini adalah bahwa ia memberikan fleksibilitas dalam desain, implementasi, dan perbaikan jaringan. Selain itu, model OSI memungkinkan perbaikan atau peningkatan pada satu lapisan tanpa mempengaruhi lapisan lain, memudahkan perkembangan dan pemeliharaan jaringan yang berkualitas tinggi. Oleh karena itu, model OSI bukan hanya mengatur tugas-tugas menjadi lebih terkelola, tetapi juga membantu menciptakan landasan yang kuat untuk jaringan komunikasi modern. Karakteristik OSI dibagi menjadi dua lapisan, lapisan atas atau upper layer dan lapisan bawah atau lower layer. Lapisan atas OSI model umumnya berhubungan dengan masalah terkait aplikasi dan hanya diimplementasikan dalam perangkat lunak. Lapisan bawah model OSI menangani masalah transportasi data, data link layer, dan physical layer diimplementasikan dalam perangkat keras dan perangkat lunak. OSI model terbagi atas 7 lapisan, setiap lapisan memiliki fungsi yang berbeda. Ketujuh lapisan tersebut diurutkan dari bawah ke atas sebagai berikut pada gambar. Selanjutnya, aplikasi layer. Lapisan aplikasi dalam model OSI merupakan lapisan paling atas yang berperan sebagai antarmuka antara aplikasi jaringan dan infrastruktur jaringan yang ada di bawahnya. Fungsinya mencakup mengatur interaksi aplikasi dengan jaringan, menginisiasi koneksi, mengelola aliran data, dan menangani pesan kesalahan. Lapisan ini menggunakan protokol komunikasi seperti HTTP, FTP, SMTP, dan NFS untuk memungkinkan aplikasi berinteraksi dengan infrastruktur jaringan secara efisien. Sebagai titik awal dalam proses komunikasi, lapisan aplikasi memungkinkan aplikasi untuk beroperasi dalam ekosistem jaringan yang semakin kompleks. Lanjutnya, presentasi layer. Lapisan presentasi dalam model OSI memiliki peran sentral sebagai pengelola data yang memediasi komunikasi antara aplikasi dan infrastruktur jaringan. Fungsinya melibatkan pengubahan data ke dalam format yang dapat dengan lancar ditransmisikan melalui jaringan, mencakup konversi data, kompresi, dan enkripsi. Lapisan presentasi berfungsi sebagai penghubung kunci yang memungkinkan aplikasi berkomunikasi efisien dengan jaringan, menjamin kesesuaian format data antara aplikasi dan jaringan. Dengan kata lain, ini memastikan bahwa data yang dikirim dari aplikasi cocok dengan persyaratan jaringan dan sebaliknya. Data yang diterima dari jaringan diubah ke format yang dapat dipahami oleh aplikasi. Juga session layer. Lapisan session layer dalam OSI memegang peran vital dalam mengatur dan mengawasi proses koneksi, pemeliharaan, dan pengakhiran koneksi antara dua perangkat yang berkomunikasi. Ini berarti lapisan ini bertanggung jawab untuk mendefinisikan bagaimana suatu koneksi dapat dimulai, pertahankan, atau dihentikan selama proses komunikasi. Fungsi-fungsi ini sangat penting dalam memastikan bahwa data dapat dikirim dan diterima dengan benar dan efisien antara perangkat yang berpartisipasi dalam komunikasi jaringan. Lapisan ini juga melibatkan beberapa protokol yang berperan dalam mengatur dan mengelola sesi komunikasi. Sejumlah protokol termasuk dalam tugas tadi termasuk NetBIOS yang adalah antarmuka dan protokol sesi yang dikembangkan oleh IBM. NetBIOS menyediakan layanan yang memungkinkan lapisan presentasi dan aplikasi untuk presentasi dengan efisien. NetBIOS yang merupakan pengembangan dari NetBIOS digunakan dalam produk jaringan Microsoft seperti Windows NT dan Line Manager. Transport layer. Lapisan transport dalam model OSI adalah komponen sentral dalam pengelolaan data yang dikirimkan melalui jaringan. Fungsi utamanya termasuk pemetaan data menjadi paket-paket data yang lebih kecil, memberikan nomor urut kepada paket-paket. Ini memungkinkan pengurutan yang benar saat tiba di tujuan dan menyediakan mekanisme untuk memastikan data yang dikirimkan tiba dengan utuh dan tanpa kehilangan. Lapisan transport juga bertanggung jawab atas pembuatan tanda penerimaan yang disebut
acknowledgement, memberikan konfirmasi kepada pengirim bahwa data telah mencapai tujuan tanpa kerusakan atau kehilangan. Selanjutnya, network layer. Lapisan jaringan dalam model OSI adalah elemen integral dalam mengelola dan mengatur komunikasi data seluruh jaringan. Lapisan ini memiliki tanggung jawab utama dan mendefinisikan alamat-alamat IP sebagai identifikasi unik perangkat dan sumber daya dalam jaringan. Alamat IP ini menjadi dasar untuk komunikasi antar perangkat dan menyatukan sumber dan tujuan data yang ditransmisikan. Selanjutnya, data link layer. Untuk menentukan bagaimana bit-bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut sebagai frame. Selain itu, pada level ini terjadi koreksi kesalahan. Flow control pengalamatan perangkat keras seperti halnya media access control address atau MAC address yang menentukan bagaimana perangkat-perangkat jaringan seperti host, bridge, repeater, dan switch layer 2 operasi. Spesifikasi IEE 802 membagi level ini menjadi dua level anak, yaitu lapisan logical link control atau LSC dan lapisan media access control atau MAC. Fungsi LSC adalah menjalankan sebagai pentransmisian kembali dari kegagalan paket ketika terindikasi. Sedangkan fungsi lapisan MAC adalah mengkoordinasi akses langsung terhadap lapisan fisik dan tergantung metode media access kontrolnya. Physical layer. Lapisan physical layer dalam model OSI adalah fondasi dari seluruh struktur jaringan komunikasi. Peran kritis yang dimainkannya mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan fisik dan infrastruktur jaringan. Salah satu tanggung jawab utamanya adalah untuk mendefinisikan dan mengatur media transmisi jaringan yang digunakan, termasuk kabel, serat, optik, atau bahkan transmisi interkabel. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.